Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 3 dari bulan Ramadan 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Fiqh wal Hadis dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, yang mana kita masuk kepada bab Mufsidatus Siyam, bab pembatal dari puasa. Dan pembatal dari puasa terbagi dari beberapa jenis. Maka jenis yang pertama, pembatal puasa yang muttafaqun alaih, dan itu telah kita bahas di fasal yang pertama. Dan fasal yang kedua, pembahasan tentang apa-apa yang membatalkan puasa dan dia mukhtalafun fih, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih pembatal, maka bisa dimasukkan kepada pembatal puasa yang 6 yang terdahulu. Maka dari pembatal puasa yang dia khilaf dan yang rajih dia itu batal adalah ta'ammudul qai'u, sengaja memuntahkan, mencari-cari untuk muntah. Maka di sini hukumnya yang rajih adalah minal mufsidat, dari pembatal puasa. Dan pendalilannya seperti disebutkan oleh muallif di dalam matan. Dan untuk mempersingkat pembahasan, karena kita juga di bulan Ramadan ini semua berpuasa, maka menghemat juga energi, maka kita langsung masuk kepada tarjihat minal khilaf. Seperti biasa, barakallahu fikum, penulis di dalam tarjihat minal khilaf maknanya pentarjihan dari ikhtilaf para ulama. Seperti biasa akan disebutkan pendalilan mereka yang berseberang dengan pendapat kita dan dijelaskan bagaimana wajhu tarjih. Maka tarjihat minal khilaf ar-rad ala man qala bi anal qai la yufattiru mutlaqan, bantahan kepada yang mengatakan bahwa muntah itu tidak membatalkan puasa secara mutlak. Maknanya baik secara sengaja atau tidak sengaja, maka di sini tidak membatalkan puasa. Maka bantahan ini akan terbagi menjadi 2. Bantahan yang pertama bisa jadi pendalilannya sahih namun tidak sharih, dan bisa jadi pendalilannya dhaif dan tidak sharih juga. Maka jawaban muallif kepada pendalilan mereka yang mengatakan bahwa secara mutlak orang yang muntah itu tidak membatalkan puasa, pertama, mereka beristidlal dengan hadis Abi Daud seperti di dalam matan, qala Abu Daud Sulaiman ibnul As'ath rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir akhbarana Sufyan an Zaid ibni Aslam an rajulin min ashabihi an rajulin min ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yuftiru man qa'a wala man ihtalama wala man ihtajama. Maka di sini dengan tegas disebutkan la yuftiru, tidak membuat batal. Man qa'a, barang siapa yang dia itu muntah, dan man ihtalama, tidak juga untuk orang yang mimpi basah di siang Ramadan, wala man ihtajama, dan orang yang membekam dan berbekam di bulan Ramadan. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih, semua rijalnya thiqat, dan
Yang jadi wajah pendalilan bantahan kepada mereka adalah bahwa di lafaz ini disebutkan man qa'a secara mutlak, barang siapa yang muntah. Maka telah kita ketahui permasalahan tafsil di hadis yang lalu. Man dara'ahul qai' di hadis Abi Hurairah fala qada'a alaih, wa man ta'ammadal qai', barang siapa yang mencari-cari untuk sengaja memuntahkan maka falyaqdi. Maka di dalam hadis yang terdahulu, di hadis Abi Hurairah dan yang lainnya yang sahih, ini menjadi penjeda tentang wajah pendalilan hadis ini. Meskipun hadis ini hadis yang sanadnya zahirnya sahih, atau kita katakan ada rajul yang mubham, di mana Zaid ibnu Aslam berkata an rajulin min ashabihi, dari seseorang temannya Zaid ibnu Aslam. Siapa? Tidak diketahui. Namun di beberapa riwayat telah disebutkan dari rawi tersebut. Alhasil, jika kita anggap sahih hadis ini, maka wajah pendalilannya tidak jelas. Kenapa? Karena kalimat man qa'a la yuftiru man qa'a, tidak membatalkan puasa yang muntah. Maka di sini, di dalam hadis ini, jika sahih, pendalilannya tidak kuat. Kenapa? Karena bersifat mutlak. Yang muntah di sini apa? Karena sengaja atau karena tidak sengaja? Kita sepakat, disebutkan di hadis la yuftiru man qa'a, tidak membatalkan puasa orang yang muntah jika muntahnya tidak sengaja. Kita sepakat dengan hadis ini. Namun jika yang diinginkan man qa'a di sini dalam keadaan sengaja mengeluarkan, mencolok-colok mulut, mengeluarkan untuk muntah, maka di sini hukumnya batal puasanya. Maka kita katakan hadis ini insaha karena di rawinya ada rajul mubham an Zaid ibni Aslam an rajulin min ashabihi. Siapa di sini kita tidak tahu. Dan jika sahih, maka hadis ini tidak bisa dijadikan pendalilan karena kurang jelas. Karena di sini masih bersifat mutlak, tidak membatalkan puasa orang yang dia itu muntah. Muntah karena apa? Maka tidak ada wajah pendalilan dengan jelas. Kalau masalah muntah tidak sengaja, kita sudah sepakat tidak ada khilaf, bukan pembatal puasa. Yang jadi khilaf di kalangan para ulama adalah ta'ammudul qai'. Ta'ammudul qai'u, sengaja memuntahkan, ini yang wajah pendalilan khilaf. Maka di sini beristidlal dengan bersifat yang mutlak. La yuftiru man qa'a, tidak membatalkan puasa orang yang berbuka, bersifat mutlak. Iya, kita sepakat kalau berbukanya, kalau tidak berbuka tadi mandaro ahul qai', tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, ini permasalahan baru. Maka hadis ini insahha, jika dia itu benar dan sahih, masih dipertanyakan wajah pendalilan. Maka di sini antum mengetahui barakallahu fikum, dan ini pelajaran bagi kalian kelak di saat kalian membuat kitab ataupun membahas masalah, bahwa di dalam permasalahan fikih tidak mesti beristidlal dengan hadis yang sahih, muttafaqun alaih dan sebagainya, terus dia menjadi benar wajah pendalilannya. Tidak. Maka masih ada di sana mana wajah pendalilan. Maka oleh sebab itu, jika kalian ingin mumpuni di ilmu fikih, itu butuh proses ilmu cabang yang lain. Pertama, ilmu hadis tentunya. Maka jika seorang faqih dan dia kuat hadisnya, seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan, in quwiyat hadithuhu quwiyat hujjatahu. Jika seseorang kuat ilmu hadisnya, kuat pendalilannya, maka dia menjadi seorang faqih yang kuat. Tidak pelin-pelan, tidak bingung dalam permasalahan khilaf, dan tidak takut dengan
permasalahan khilaf, aduh menyelisihi jumhur ucapan kita. Aduh permasalahan yang kita rajihkan ternyata berkesendirian. Padanya Ibnu Hazm atau padanya Imam Malik berkesendirian. Tidak takut. Kenapa? Hujahnya qawiyah. Dalil kita sahih. Pendalilannya jelas. Maka barang siapa yang ingin belajar ilmu fikih dan menjadi seorang yang faqih, please pelajari ilmu hadis. Agar pendalilan kalian kuat. Karena kalian mempunyai ilmu hadis. Semua pendalilan kalian sahih. Kedua, mempelajari ilmu usulil fiqh. Karena dengan seseorang mempelajari ilmu usulil fiqh, dia bisa mengeluarkan dari khilaf seperti sekarang. Beristidlal dengan hadis ini, kita katakan jika sahih, hadis ini tidak bisa dipakai pula. Kenapa? Mana wajib dalalahnya? Kembali kepada ilmu usul. Mereka beristidlal dengan lafaz yang mutlak. La yuftiru man qa'a. Tidak batal puasa orang yang muntah. Mutlak. Muntahnya karena apa? Kan pembahasan kita muntah karena sengaja. Itu baru batal. Nah di sini hanya disebutkan man qa'a, orang yang muntah. Muntah karena apa? Maka dari segi ilmi usul tidak bisa dipakai sebagai wajah pendalilan karena beristidlal dengan hadis yang mutlak, padahal pembahasan kita muqayyad apa? Muntah yang disengaja. Taib, selesai dari bantahan kepada hadis yang pertama. Kemudian beristidlal pula dengan hadis yang kedua. Dan hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang mempunyai matan mungkin nanti bisa dinukil dari Tabrani, tidak tercatat. Qala Tabrani rahimahullah, berkata Imam At-Tabrani di Mu'jam Al-Awsat, haddatsana Muhammad ibn al-Hasan ibnu Qutaibah, haddatsana Yazid ibnu Mauhab, haddatsana ibnu Wahab yani Abdullah, akhbarani Yazid ibni Ayyab an Abi Adi At-Turki anil Qasim Abi Abdurrahman an Thauban, dari Thauban. Ada yang tidur? Perhatian semuanya. Maka di dalam hadis yang kedua beristidlal dengan hadis yang Thauban. Hadis dari Thauban. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasatun au salasun la yuftirna as-shaim. 3 perkara yang tidak membatalkan puasa. Pertama, al-hijamah, membekam di siang hari. Wal qai'u, muntah di siang hari. Wal ihtilamu, mimpi basah di siang hari. Maka lafaz ini pun dari segi lafaz sharih. Lafaznya jelas, lebih baik dari yang dulu. Atau sama saja, namun di sini penyakitnya hadis ini dhaifun jiddan. Maka hadis ini dhaifun jiddan, bahkan maudhu, palsu, karena Yazid ibnu Ayyab atau Iyab wa huwa ibnu Ja'dabah al-Laythi telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari mungkarul hadis, bahwa dia itu mungkarul hadis. Dan makna mungkarul hadis, hadisnya itu berkesendirian. Dan berkata Malik ibnu Anas kepada rawi di sini Yazid ibnu Iyab, akdzabu wa akdzab, maka dia pendusta yang paling dusta. Dan disebutkan oleh Ahmad ibnu Saleh, kana yada'un nas, kana yada'u linnas, yakni al-hadis. Dulu dia itu memalsukan hadis. Dan berkata Ibnu Ma'in, kana yakdzib, dia itu dulu pendusta dan selalu berdusta. Maka hadis ini kita takutkan hadis yang palsu. Maka kita hukumi hadis ini maudhu, hadis yang palsu, hadis buatan. Maka menghukumi hadis menjadi hadis yang maudhu itu tidak sembarangan. Harus dia itu diketahui di sanadnya ada rawi yang sifatnya pendusta dan pemalsu hadis. Maka dihukumi hadisnya hadis buatan, hadis rekayasa. Tidak sembarangan ada rawi yang dhaif kemudian dikatakan hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Tidak boleh.
Orang-orang yang dhaif saja maka kita tinggalkan tanpa menyebutkan dhaifun jiddan maudhu. Maka ini kedudukan hadis yang kedua dari Thauban. Dan kedudukan hadis yang ketiga dari Abi Sa'id Al-Khudri seperti di dalam matan diriwayatkan dari Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Ubaid Al-Muharibi, haddatsana Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, an abihi Zaid ibnu Aslam, an Atha ibnu Yasar, an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasatun la yuftirna as-saim, al-hijamah wal qai wal ihtilam. Sama lafaz-lafaznya. 3 perkara yang tidak membatalkan puasa adalah orang yang berbekam di siang hari, orang yang muntah, dan orang yang mimpi basah. Maka hadis Abi Sa'id ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi yang tadi sanadnya kami sebutkan, juga Al-Baihaqi dan juga Ad-Daruqutni dan Ibnu Abi Hatim dari jalan Usamah dan Abdullah, dan juga di sini Abdurrahman. Maka Usamah dan Abdullah dan Abdurrahman di riwayat At-Tirmidzi dari Abdurrahman, di riwayat yang lain dari Al-Baihaqi dan yang lainnya dari riwayat Usamah dan Abdullah. Siapa mereka? Usamah, Abdullah, Abdurrahman, 3 bersaudara seperti Muhammad, Hudzaifah, Abdurrahman. Semuanya meriwayatkan dari bapaknya. Huna Usamah, Abdullah wa Abdurrahman yarwun an abihi Zaid ibnu Aslam, imam, muhaddits, mufassir. Walakin kulluhum di'af. Namun mereka semuanya dhaif. Fa idan anta idza matahfat hadis Hudzaifah dhaif, Muhammad dhaif, Abdurrahman dhaif. Maka jangan sampai kalian didhaifkan. Ihfad, hafalkan hadis-hadis dengan baik dan benar. Maka di sini periwayatannya datang dari Usamah ibnu Zaid, Abdullah ibnu Zaid, dan Abdurrahman ibnu Zaid. Wa haula thalathah yarwuna an abihim Zaid ibnu Aslam. Bapaknya siqah, imam, muhaddis, mufassir. Anak-anaknya dhaif. Banyak main HP, bisa didhaifkan. An Atha ibnu Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri. Maka dari Atha, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka semua mereka dalam keadaan dhaif, meriwayatkan dari bapaknya. Anak-anak Zaid ibnu Aslam semuanya du'afa di dalam hadis. Dan yang paling parah siapa? Abdurrahman. Lebih parah daripada Usamah dan Abdullah. Maka dengan kedhaifannya yang jadi masalah menyelisihi periwayatan Amirul Mukminin fil hadis. Siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Maka hadis ini telah diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, dan diikuti oleh Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, imam juga, seperti di Musannaf Abdul Razzaq. Keduanya, siapa tadi? Sufyan Ats-Tsauri imam dan Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi imam. Keduanya meriwayatkan dari bapaknya Zaid tadi. Jadi si 3 anaknya Zaid berselisih dengan Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar Ibnu Rashid. Maka di dalam ilmu hadis tidak ada nepotisme. Jangan mentang-mentang meriwayatkan dari bapaknya Zaid disahihkan periwayatan 3 anaknya. Lebih kuat daripada Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar Ibnu Rashid, tidak ada. Di dalam ilmu hadis dilihat bagaimana kedudukan 3 anaknya. Du'afa, seperti misalnya saya. Diriwayatkan hadis saya dari 3 anak, ditambah si Abdullah yang keempat. Misalnya semuanya du'afa. Periwayatan Qais dari Sa'id siqah. Maka Qais yang bukan keluarganya